Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada YouTube channelku yakni Muhammad Ridwan Lex Ugang Pencari Pitih, dan bisa dipanggil Muhammad, bisa dipanggil Ridwan, dan juga bisa dipanggil yang lain moreover. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, aku ingin menceritakan teman-teman ini mengenai seseorang, orang YouTuber juga, seorang public figure, seorang kiai. Ia tuh keluarganya ternyata aku nggak menyangka apa yang ia katakan. Sedangkan secara naluriah manusia seharusnya apa yang mereka katakan berarti itu kan pikiran mereka kan. Tak seharusnya mereka mengatakan seperti itu. Wajah mereka begitu ayu, mungkin mereka begitu ayu, dan ibu istrinya sangat terlihat sangat anggun sekali, cantik sekali, dan bapaknya terlihat sangat gagah sekali. Cuman entah mengapa, ya mungkin di dunia ya, aku nggak tahu kalau di akhiratnya entah bagaimana. Yang jelas mohon doanya juga kepadaku, duhai ibu dan bapak Agim. Aku nggak punya pilihan lain selain mengomentari apa yang kalian katakan dan kalian lakukan. Pertama, anak kalian mengatakan kalian bercerai, maka lebih baik dikatakan, dipublikasikan memang kalian bercerai. Jangan dibuat tersembunyi. Kalau seandainya seperti itu, maka akan terjadi yang namanya kumpul kebo. Nanti orang-orang malah meniru kalian. Seorang Agim aja seperti itu ya, tentu apanya, uh, keluarganya menjadi seperti keluarga kami, apa yang kami lakukan menjadi biasa aja gitu. Biasa maksudnya tuh ya mereka malah melakukan hubungan seks setelah mereka nggak kawin. Tapi mudah-mudahan orang yang telah mengerti dapat memahami bahwa kalau kita udah bercerai nggak bisa lagi. Namun ingat, apa yang telah aku tanamkan, aku ajarkan, ajarkan kepada kalian, itu harus telah kalian ketahui maka aplikasikan. Selagi bercerai, dan minta saksi setidaknya satu atau dua orang dari pihak keluarga, atau seandainya maka rujuk kembali. Minta saksi dari anak kalian pun bisa, setidaknya ada dua orang laki-laki untuk merujukkan kembali. Tapi kalau seandainya nggak perlu seperti itu, aku kalau seandainya soal rujuk, sepaham aku adalah harus ada wali dari wanita sebanyak dua orang laki-laki, karena kan berarti menikahkan kembali, kan nikah berarti. Karena itulah harus ada persetujuan dari, atau kewajiban dari pihak laki-lakinya. Namun ketahui, setelah aku mengetahui itu, seharusnya tak seharusnya ibu itu mengatakan ia menikah hanya untuk hawa nafsu saja. Itu kata ibu. Tak sepantasnya seorang ibu mengatakan seperti itu. Kita menikah karena hawa nafsu loh. Kenapa disebut hawa nafsu? Karena kita membendung hawa nafsu kita, menjaga hawa nafsu kita agar tidak membuat kita terjerumus ke hal yang jelek. Karena itu kita memiliki hati dan akal untuk memilih orang lain. Siapa yang kita pilih itu tergantung kita. Baik, jelek, apa segala macam orang itu terpandang atau tidak, itu balik kepada dirimu. Kamu mau mengangkat status orang lain itu, atau kamu mau menjadikan orang lain itu rendah di matamu namun mulia di mata Allah, itu terserahmu. Yang jelas kamu harus memperlakukannya semanusiawi mungkin. Jangan pernah memperlakukan seorang laki-laki, ya seorang laki-laki, janganlah kalian boleh menghina wanita loh.
maksudku menghina wanita, tapi kalian tidak boleh mencaci maki wanita. Apa yang dimaksud menghina wanita? Kalian mengatakan kamu itu hanya pelampian nafsu olehku. Kalau seandainya dikatakan seperti itu wajar aja, anggap aja wajar. Ya, kalian itu menjadi mulia di sisi Allah. Wahai wanita, kalian mulia di sisi Allah. Asalkan itu tidak dikatakan di depan anak kalian. Asalkan itu tidak dikatakan di depan anak kalian. Kalau udah dikatakan seperti itu berarti ia telah merendahkan anak kalian. Kalau anak kalian telah direndahkan, berarti keluarga itu telah hancur. Berarti sudah ada wanita lain atau pria lain. Kalau seandainya zamannya zaman gay, maka udah hancur keluarga itu. Tapi kalau seandainya laki-laki itu mengatakan, aku butuh kamu karena aku butuh pelampian nafsu. Atau wanita itu merasa, aku selalu hanya sebagai pelampian nafsu, ia tidak pernah bercerita ini apa segala macam. Itu ego, itu namanya ego. Itu udah setan yang kita ikuti. Atau kita tidak mengikuti setan tetapi terbisik dalam hati, dalam pikiran kita, itulah setan pertamanya dan kita mengikutinya. Hati-hati, kendalikan nafsu kita, kendalikan diri kita. Karena kalau seandainya kita tidak bisa mengendalikan diri kita, maka kita akan hancur. Lihatlah betapa banyak manusia yang hancur. Kalau seandainya kalian hancur, tentu orang lain akan hancur. Lihatlah, kita itu sebagai kaca oleh orang lain. Aku gak tahu apakah aku kalau aku udah menikah, apakah semua pergerakanku masih diketahui orang apa segala macam. Aku gak tahu. Mungkin karena itu akhirnya aku gak menikah atau segala macam. Yang jelas aku pengen menikah. Cuman kalau sama laki-laki mungkin udah gak bisa ya. Jadi sama perempuan aja. Tapi kalau kecuali sama laki-laki di Korea mungkin bisa. Kalau di Jepang sama wanita. Yang jelas aku katakan sama kalian, kalian itu ambil semua apa yang ku katakan, ambil menjadikan ilmu. Dan setiap terjadi apa segala macam, refleksikan diri kalian. Ingat anak kalian, ingat diri kalian. Jangan karena kalian, banyak wanita yang pengen bercerai, banyak wanita yang pengen bercerai, mengajukan perceraian. Tahukah oleh kalian, wahai wanita, kalian anggap anak kalian nanti ya yang penting kaminya gak bermusuhan apa segala macam. Lihatlah apakah suami kalian yang selanjutnya itu akan mencintai kalian sesungguhnya. Cinta yang sesungguhnya itu adalah rela berkorban. Cinta sesungguhnya itu adalah perhatian. Cinta yang sesungguhnya itu adalah setidaknya kalau kalian pun tidak dicintai, kalian yang mencintai. Kalau kalian tidak mencintai, kalian yang dicintai. Kalau kalian saling mencintai dan dicintai, itu sangat bagus sekali. Dialah Rasul, ambillah hatilah suami kalian. Bagaimanapun ambillah hati suami kalian. Ambil hati suami kalian. Tidak pun dengan kata, tidak perbuatan, tidak setidaknya dengan kata. Kalau sudah dengan kata dan tidak bisa, diam aja. Minta perceraian jangan. Tapi kalau seandainya kalian minta perceraian, mungkin itu lebih baik jika sekiranya itu telah dijodohkan oleh Allah untuk orang lain. Namun kalau seandainya bukan, maka lebih baik kita menahannya. Ketahuilah, kalian lebih tahu untuk diri kalian. Allah ingat, Allah melaknat kalian. Ingat, wahai anak-anak muda, apabila nafsu kalian terjajakan di luar sana, dan kalian akhirnya anak kalian bimbing, terjajakan juga oleh anak kalian di luar, apa yang pertama kali terbayang oleh kalian? Aku pun melakukan hal itu. Lalu bagaimana dengan anakku yang mau bagaimana lagi? Tidak bisakah itu dirubah? Belum itu katanya. Pantaskah itu terjadi yang sebelumnya? Jika sekiranya ini menyalahkan kalian,
kalian harus merenung. Jika sekiranya itu terjadi, kalian tak boleh mengatakan kepada anak kalian. Kalian harus mengatakan kepada anak kalian, ibu dan bapak dahulu sangat menjaga akan kehormatan. Mengapa kau begini, nak? Tidakkah kau akan merasa malu? Sedangkan engkau begitu anggun dan susah payah ibu mengeluarkanmu dari apa? Engkau hanya untuk melawan kepada ibu dan menjadi durhaka dan masuk neraka, nak. Kalau ia tidak tergugah dengan masuk neraka, maka katakan, apakah kau ingin tinggal di rumah ini, nak? Kalau seandainya bukan karena itu, apakah kau tidak ingin tinggal di rumah ini bersama suamimu, nak? Atau cari cara-cara kata-kata yang bisa membuat dia tergugah. Jadi misal dia tinggal di sana, tinggal di sini, yang jelas kalian bahagia, orang tuanya bahagia, anaknya bahagia. Yang jelas kalian jangan sampai menjajakan diri. Ingat, ketahuilah, nafsu pria itu yang lebih besar. Tetapi sebenarnya kenapa disebut nafsu pria lebih besar? Karena apabila seorang pria mencobakannya kepada seorang wanita, maka wanita itu akan kecanduan olehnya, kena adiksi olehnya, terbayang terus. Wanita itu membayangkan, besok ia pasti akan menemuiku lagi dan kami bercinta. Bercinta maksudnya bukan memadu kasih, bukan memadu kasih yang hubungan seks, tetapi memadu kasih yang seperti pacaran. Tapi setelah itu lama-lama itu terus. Lalu minta belum sampai ke poin pernikahan, akhirnya ditinggalkan. Karena itu adalah si'ah perbuatan, bukan si'ah agama. Tapi kalau sekarang itu sudah dianggap sebagai si'ah agama, karena kalian telah mengetahuinya. Mungkin aku akan berbicara seperti ini, tapi kumohon maaf. Maka karena udah sepantasnya kita mengetahui, maka tak seharusnya. Begitu juga dengan nafsu seorang wanita. Seorang wanita apabila merasakannya, ia tidak bisa mengabaikannya. Cuman apabila ia mempunyai anak, ia bisa mengabaikannya. Dan apabila ia bekerja, ia bisa mengabaikannya. Kalau laki-laki nggak bisa. Karena itu laki-laki selalu mencari-cari wanita. Selalu laki-laki mencari wanita. Karena itulah di film-film laki-laki yang kebanyakan mencari wanita. Kalau wanita mencari uang. Kalau ia udah mencari uang, ia mencari apa segala macam, itu bitch namanya. Kalau seandainya ia udah mendapatkan uang dari laki-laki, siap itu ia belanjakan, siap itu ia pergi dengan laki-laki lain menerima uang juga, siap itu dengan laki-laki lain belanja juga, itu sama dengan bitch namanya. Cuman kalau seandainya orangnya datang ke rumah membelanjakannya, datang ini sama-sama itu dan datang bertiga misalnya, bukan tiga langsung, atau tiga langsung nggak apa-apa juga. Mana yang lebih baik, berjalan lebih dahulu, itu lain caranya dan lebih terhormat dipandang mata. Dan wanita yang baik, ia tidak akan menggunakan uang dari laki-laki itu. Ia akan lebih berdahulu mencari bagaimana laki-laki itu berpikir, pola pikirnya untuk dalam dirinya, untuk menjaganya apa tidak. Maka itu kesenangannya di dalam nikah apa tidak. Setelah itu ia, apapun yang terjadi, ia akan berusaha agar pernikahannya baik, dan ia marah pun suaminya, ia akan berusaha merendung amarahnya. Dan apabila ia yang marah dan suaminya akan merendung amarahnya, dan yang keduanya akan saling menahan diri, dan terjadilah pernikahan yang baik. Itulah yang ingin kukatakan. Maka jadikanlah kalian menjadi orang yang baik, maka lindungilah kalian dengan menjadi orang yang perfect. Walaupun perfect kalian bukan perfect yang sempurna seperti yang dikualifikasikan orang lain, tapi setidaknya perfect di mata Allah.
aku yang belum menikah, mudah-mudahan kalian mendapatkannya. Jadilah orang yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doakan kemenakan-kemenakanku mendapatkan jodoh dan bisa menikah. Dan aku mendapatkan jodoh yang terbaik di dunia ini dan untuk di akhirat. Agar aku mendapatkan jodoh akhiratku dengan baik. Mereka para penghiburku di akhirat. Amin ya robbal alamin.